Gue mau nanya dong soal pertandingan lawan Leicester tadi. Kan kita menang 3-0. 3-0. Pandangan lu gimana nih? eh Entah kenapa kayaknya Ruben udah mulai tahu apa yang harus dia lakukan dengan tim ini ya. Di 2 pertandingan, 3 bahkan sama lawan Arsenal tuh udah mulai kelihatan pola-pola serangannya, pola-pola bertahannya, transisinya, dan kayaknya memang udah ada beberapa plot yang kayaknya pakemnya di situ, kayak Bruno yang memang akhirnya bukan di belakang striker tapi lebih ke dalam. Kemudian beberapa pertandingan terakhir juga ternyata Casemiro mulai membaik lagi, dan tanpa diduga yang mulia Paduka yang diperagungkan Diogo Dalot bisa bermain konsisten 2 match terakhir. Ada yang gol, ada yang kasih assist. Menurutku ini apa ya, kemajuan yang cukup oke sebelum international break. Nanti setelah international break juga kan para pemain akan balik lagi ke tim setelah mereka main dengan tim yang baru sama timnasnya. Ini angin segar sih buat Manchester United. Oh, tadi Mas Tama sempat mention nama Diogo Dalot. Tapi kalau misalnya kita lihat pertandingan tadi kan dia cukup bagus. Justru yang kurangnya tuh di lini tengah. Betul. Salah satu namanya Eriksen. Eriksen. Menurut Mas Tama gimana? Dari dulu tuh emang entah kenapa Bruno sama Eriksen kalau main bareng tuh nggak bisa cair lini tengah, harus salah satu. Kayak Eriksen aja, Bruno aja. Dan tadi kelihatan emang bingung aja. Eriksen entah nggak klop sama si Dalot di kiri, atau kemudian nggak ada linknya yang bagus sama Garnacho karena sama-sama di belakang striker. Atau memang bukan posisi terbaiknya di situ Eriksen. Kita tuh masih ngeraba-ngeraba ya, Eriksen tuh dengan skema 3-4-3 ini tuh bagusnya di posisi mana. Dan tadi emang kelihatan banget Eriksen bingung ya. Apalagi ditambah dia mainnya bareng Bruno dan Ugarte yang sangat berbeda tipe bermainnya mereka bertiga ini. Oke. Kalau Eriksen itu kan secara umur dia memang mungkin udah nggak layak lah buat main di Liga Inggris gitu kan, sama halnya kayak Casemiro. Ya. Nah, kita tuh punya satu pemain muda gelandang juga, Ya. Kobbie Mainoo, Oke. ya kan? Cuma sampai saat ini kan dia belum sembuh nih dari cederanya. Tapi malah ada berita yang ngabarin kalau misalnya dia minta kenaikan gaji gitu. Nah, menurut lu gimana nih, Mas? Kalau misalnya dia minta naik gaji yang naiknya juga lumayan gitu. Kalau naik gaji menurutku udah pantas ya. Cuman kita lihat berapa nominalnya ya. Karena kita kan semenjak kepemilikan yang baru kan ada kayak kebijakan tentang gaji kan, dimana yang waktu masih sebelum dipegang sama Jim Ratcliffe kan ada beberapa yang ugal-ugalan tuh gajinya tuh, yang sampai akhirnya ini nggak sehat buat manajemen. Nah, setelah dipegang sama manajemen yang baru kan ada kebijakan tentang berapa batas maksimal gajinya. Terus kemudian kalau ngasih gaji juga hati-hati, nggak terlalu yang jor-joran begitu. Kita lihat udah ada bocoran belum? Mintanya berapa sih? Udah, Berapa? bocorannya 180.000 pounds per minggu. 180. Itu tuh setara 2-3 miliar per minggu. Iya, Maksudnya kan secara umur pun dia belum yang gimana-gimana banget. Kontribusinya tuh belum ada gitu buat di klub. Tapi minta gaji segitu udah setara pemain yang udah bertahun-tahun betul. di klub. Nah, menurut lu gimana tuh? Bahkan De Gea pun belum ada segitu ya? Belum. Makanya kalau 180 kayaknya belum ya. Mainoo tolong pakai UMR Manchester dulu aja. Belum kayaknya 180. Oke. UMR Manchester berapa, segitu aja dulu ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia ternyata gak dinaikin gajinya dan minta pindah, gimana? Ya, kalau ada penawaran yang oke nggak apa-apa menurutku. Mainoo memang aset, tapi kalau dia udah ngerasa ngelunjak ya udah Oh, berarti Mas Tama sebagai fans kalau misalnya Mainoo mau cabut, Mas ikhlas? cabut-cabut aja deh. Oke. Takutnya kalau dia udah dikasih apa yang dia pengen, besar kepala dan akan jadi benalu di tim. Yang udah-udah kan begitu tuh.
Kayak siapa? Mentang-mentang dia orang Inggris asli, kemudian dia udah punya power, udah ada nama yang disegani sebagai orang Inggris aslinya juga Rashford begitu. Oke. Ya, jadi aku nggak mau ada Benalu lagi di timnya. Oke, balik lagi ke soal Diogo Dalot. Oke. Tadi Mas Tama sempat mention kalau misalnya ini pemain di match ini dan di match sebelumnya cukup baik. Di match sebelumnya kan waktu lawan Real Sociedad dia cetak gol, ya kan. Sekarang lawan Leicester dia kasih assist ke Bruno. Iya, kelas. Kelas ya kan. Nah, kalau misalnya nanti next match atau pertandingan berikutnya dia tetap melakukan hal yang sama, tapi secara kontrol bola jelek, terus cari ruang jelek, defense-nya jelek, tapi dia bisa ngasih assist atau gol, apakah tetap bertahan menurut Mas? Mempertahankan Diogo Dalot. Iya. Mempertahankan kayaknya bukan opsi terbaik, harus tetap cari pengganti yang di atasnya lebih, satu level atau 2 level di atasnya. Karena menurutku Diogo Dalot memang harus diapresiasi. Pertandingan terakhir ini ada beberapa kenaikan performa ya, tapi tetap cara mainnya gitu-gitu aja menurutku. Jadi kalau mau memang dipertahankan harus ada apa ya namanya, orang yang mengancam posisinya gitu. Selama ini kan dia main terus karena memang ya yang tersedia dia dan nggak ada yang bisa nyingkirin posisi dia kan. Jadi kalau memang mau dipertahankan harus beli juga pemain yang bisa bersaing di posisi wingback kanan itu. Entah selevel atau 2 level di atasnya biar Diogo Dalotnya juga termotivasi untuk ngejar posisi line up. Oke. Mas Tama, lu kan yang gua kenal nih, lu kan kayaknya head banget nih sama Diogo Dalot nih ya kan. Asli. Asli ya kan. Iya. Ini baik lagi nih ke soal performa. Oke. Kalau misalnya terus-terusan dia bagus, walaupun ya ada errornya sedikit lah, lu bakal maafin dia gak? Atau lu bakal kayak anjir gue jadi ngefans ya sama Dalot? Gini, orang kalau udah ada rasa nggak seneng sama seseorang, berarti kan dia akan memperhatikan gerak-gerik orang itu tersebut ya. Si Dalot ini memang sering aku kata-katain karena memang sejelek itu. Cuman kalau memang ada peningkatan performa, ya berarti harus diapresiasi dong. Oke. 2 pertandingan terakhir, oke, aku mengaku salah. Ada peningkatan di penampilan dia, it's okay. Cuman harus konsisten Dalot. Ya, harus konsisten. Kalau memang mau jadi pemain yang dicintai sama fansnya, ya udah harus ada pertumbuhan terus setiap match. Kalau emang 2 match terakhir udah bagus, jadi jaga. Gimana koneksinya sama tim, gimana cara mainnya juga habis itu ditingkatin. Bukan semata-mata aku udah ngegolin, aku udah ngasih assist. Mau apa lu? Ya mau lebih lah. Nggak cuman ini doang. Tiap match kalau bisa. Baru tuh saya akan tarik semua kata-kata saya. Oke, satu kata buat Dalot. Semangat. Semangat Dalot. Tumben positif ya. Tumben positif. Lagi bagus. Oke.